Bab 1355, Tubuh Energi Ban Sheng. Kabut energi samar perlahan melayang dengan angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu hilang ke dunia yang tenang ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika tebakanku benar, kita seharusnya mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qing yang mengangkat kepalanya, melirik daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang, Sun Er berkomentar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk bepergian. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang aku bayangkan. Terakhir kali, aku hampir kehilangan nyawaku. Gu Hua secara acak melemparkan cabang pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok badan energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertempuran itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh akan lebih merepotkan daripada yang kita temui sebelumnya. Karena itu, semua orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat dia berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qing yang ini, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik tentang mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini. Gu Qing yang tersenyum dan menjawab, kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan katakan kata-kata yang mengecewakan seperti itu. Selama kita berhati-hati, kemungkinan tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut menjawab. Semoga, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung yang jauh adalah tempat targetnya berada. Tampaknya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka ada di sekitar bintang 8 Douzun sementara 1 di bintang ke-9. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat dia berada di balik batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. Ke-6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat mereka bepergian. Bahkan ketika mereka bertemu dengan tubuh energi yang bisa mereka tangani dengan mudah, mereka akan berunding sebelum menyerang. Bagaimanapun, tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akhirnya akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tubuh energi akan mengelilingi mereka.
Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya beberapa cedera. Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi untuk menyelidiki. Mereka akan segera kembali. Gu Qing yang mengangguk dan menjawab, "Ci." Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika dua sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang pergi untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah besar badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil dua rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Douzun bintang 9 biasa. Namun, masih ada celah di level Du Sheng. Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiaoyan menjadi diam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari bintang 9 Douzun sementara lebih lemah dari Du Sheng Elite. Sepertinya, seharusnya di kelas Ban Sheng. Ini juga merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Ban Sheng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Ban Sheng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Jumlah ini dianggap cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah untuk menarik tubuh energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kemungkinan besar kita akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menduga situasinya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo bergerak. Cobalah untuk berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi kelas Ban Sheng. Meskipun inti energi Ban Sheng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu. Gu Qing yang menghela nafas pelan. Iya, Xiaoyan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka diam-diam berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan berhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka menyapu 4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah menjadi cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiaoyan. Tubuh mereka perlahan terpisah. Menyerang! Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiaoyan menghantam tubuh energi bintang 8, 2 sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak pada tingkat ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum! Tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun,
Raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga, A, B. Dou Qi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi kilat yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Ci! Dihadapkan dengan serangan gabungan kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan raungan ketika suara, engah, muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada apa-apa. Sebuah inti energi terang jatuh darinya, dan Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih lancar setelah mereka membunuh keempat tubuh energi itu. Namun, kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Sheng. Alis kelompok Xiao Yan dirajut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayangan batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiao Yan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak padat. Embusan angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Setelah hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di depan mata. Mata kelompok Xiao Yan terkunci di puncak gunung ketika itu muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sebuah sosok diam-diam duduk di atasnya. Sebuah pedang merah gelap telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Itu tampak seperti kabut yang melekat pada ini gunung. Sungguh aura yang sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Sheng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan memasang ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi itu berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang berapi-api melonjak di dalamnya. Melawan seorang elit Ban Sheng, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. A. Sebuah segitiga 4 angka. B. Baik, satu sudut mungkin memiliki 2 orang. Bab 1356, Shen Sui Dao. Kelompok Gu Qing yang mengangguk ketika mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Ban Sheng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun elit Ban Sheng di depan mereka hanyalah tubuh energi, ia masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keuntungan dari angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akhirnya menang. Berderak. Tinju besar Gu Xing perlahan mengepal. Suara berderit terus dipancarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Semua orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup, kalian semua harus menyadari konsekuensinya saat kamu melangkah ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiao Yan. Suaranya yang samar muncul seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening.
mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura jahat yang sangat kuat, ganas. Keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang bermandikan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam adalah mata sosok ini tidak cekung seperti badan energi lainnya. Jelas, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Sebuah Ban Sheng tanpa kecerdasan apapun tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Ban Sheng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiao Yan melihat banyak garis retakan setinggi 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar sampai ke bawah dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedangnya saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiao Yan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya sudah lama saya tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan beberapa aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Shen Suedao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa tahu dia dipanggil? Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedangku yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Shen Suedao itu menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa ketika dia melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Hati-hati! Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika kaki Shen Suedao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar darinya sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah. Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiao Yan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Ban Sheng Elite dan Dou Zun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Kakinya mundur dengan cepat. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul. Jika kekuatan Xiao Yan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan dapat menemukan serangan oleh Shen Suedao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut, "Kamu harus sedikit lebih lembut lain kali. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu diretas menjadi 2 olehnya." Jawab Xiao Yan tanpa memutar kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya kemungkinan adalah yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Dou Zuns. Haruskah kita menyerang? Iya, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk.
Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka buru-buru membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. 2 segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Shen Suedao. Trik kecil. Shen Suedao tersenyum jijik ketika dia melihat 2 segel cahaya energi menembaki. Pedang di tangannya menebas udara, dan 2 bilah besar bersinar merobek ruang dan memecahkan 2 segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 orang yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyan kembali, tanah tempat Shen Suedao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras menyembur keluar bersama dengan kekuatan yang menakutkan. HMPH! Shen Suedao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya menginjak tanah dengan keras. Pilar lava besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Tsunami pemecah api! Sesosok dengan cepat muncul di belakang Shen Suedao saat cahaya pedang yang sangat besar menghantam dengan cara yang tidak sopan. Dentang! Pedang di tangan Shen Suedao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berhadapan dengan penguasa ganas yang bersinar dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya dengan cepat diputar. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang! Penguasa yang berat itu menabrak gambar setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan kembali lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Benar-benar orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Dou Sheng sejati? Kulitmu benar-benar agak tebal. Shen Suedao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Shen dengan cepat menyerangnya. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Shen Suedao. Keberadaan seperti semut berani menantang prestise seorang suci. Shen Suedao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Guru! Setelah dipukul dengan kuat oleh Shen Suedao, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dipaksa untuk ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menarik kembali. Serang bersama! Gu Qing yang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Dou Qi di tubuh mereka meledak sampai batas mereka. Sebuah kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyak serangan yang meletus dalam sekejap membuat Santo Suedao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyan, itu juga kadang-kadang menembakkan cahaya pedang tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Seorang elit Ban Sheng memang luar biasa, Bloodblade Chaotic Winter. Setelah awalnya lengah saat menghadapi serangan gabungan kelompok Gu Qingyan, Shen Suedao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang-bang! Aura pedang tajam melesat keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Itu langsung mengguncang kelompok Gu Qingyan sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak bebatuan besar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda,
Shen Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di sampingnya, yang sedang bersiap mencari kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa mundur kelompok Gu Qingyang. Dia tersenyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Shen Suedao sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit pada saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Setelah tangisan ini terdengar di dalam hatinya, Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Selain itu, perasaan gatal di antara alisnya muncul lagi. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Ci! Pedang itu menembus udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini. Mata Shen Suedao menatap alisnya dengan saksama. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato klan Xiao? Anda sebenarnya anggota klan Xiao. Bab 1357, Dua Dou Sheng. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pedang yang berisi aroma darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Shen Suedao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Shen Suedao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Mata Shen Suedao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang sebagian terlihat yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar menghilang. Namun, hatinya jelas mengerti bahwa tato klan ini pasti tidak asing baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Shen Suedao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Shen Suedao yang tiba-tiba berhenti menyerang saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Aku tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengabaikan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Sheng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qing yang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Shen Suedao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasakan ketakutan seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Shen Suedao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar di sekujur tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedangnya menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, "Pergi. Anggap dirimu beruntung kali ini." Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda kemudian akan mencapai tujuan Anda. Shen Suedao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu,
Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Shen Suedao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Douqi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana ia bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Shen Suedao tidak melakukan apa-apa, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Shen Suedao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru kemudian dia meringkuk mulutnya. Matanya tampak mengembara ke bagian terdalam makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "HMPH, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat itu di masa depan, kan?" Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tetapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Kabut energi menyebar ke seluruh daratan. Beberapa sosok melintas. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia sepertinya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. "Setiap kali auramu melonjak, tato klan-klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya?" Gu Qing yang tersenyum dan menjawab, "Apa?" Tubuh Xiao Yan berhenti ketika dia mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, "Tato klan apa yang saya miliki? Apakah kamu tidak tahu?" Kelompok Gu Qing yang juga terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qing yang berkata, "Tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Itu menghilang cukup cepat cukup berbicara. Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis." Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api dingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aura saya melonjak, saya menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e. Namun, apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiaoku? Banyak misteri melintas di benak Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutan di dahinya mengencang. Shen Suedao dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan karena hal lain. Selain itu, hal ini harus terkait dengan tato klan-klan Xiao. Namun, apa hubungannya dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang bisa menghalangi Shen Suedao yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Ini Xiao Xuan. Sun Er di sampingnya tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qing yang. Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Shen Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Ban Sheng seperti Shen Suedao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki semangatnya sejak dia masih hidup, dapatkah tetua Xiao Xuan yang mencapai puncak kelas Dou Sheng juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang terdiam. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. "Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita." Xiao Yan dengan lembut menjawab. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke dalam kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar pandang di belakangnya sebelum dengan cepat mengikuti.
Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan Shen Sui Dao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi jauh lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Shen Sui Dao. Namun, untungnya kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah badan energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat bagian tergelap yang paling dalam dan menyuarakan pikirannya. Itu memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak anggota klan muda dari klan Gu yang dihormati di alam Gu. Di sini, bagaimanapun, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika mereka berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus segera mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sun Er menatap Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya, jalan ini masih cukup mulus. Sepertinya Shen Sui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat dua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit tenggelam. Hun ya, Hun Li, hehe, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi menertawakan kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah muram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk muncul secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, kemungkinan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, mereka yang akan menjadi tuan rumah yang tersesat kali ini pasti kamu. Hun Ya anehnya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, dan kemudian Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu tampak seram diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Sheng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul.